apapun pekerjaannya jalani, dan kita harus punya mindset lain. Kita juga harus yang namanya cari pekerjaan lain, bukan berarti kita harus meninggalkan Gojek. Nah ini ya teman-teman, jam 1:30 siang. Ini saya baru bisa rekaman karena baru makan siang. Ini saya off dulu karena memang nanti sore juga pasti saya lanjut lagi. Poin yang saya dapat itu 1050, baru 7 kali orderan. Ini saya hari ini kena delay, kita bisa cek. Nah ini saya delay kurang lebih itu 2,5 jam, hampir 3 jam. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selamat siang semuanya, salam satu aspal, dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, menjadi seorang driver itu harus kuat yang namanya mental. Ketika kita ada di atas posisinya, dan ketika juga posisi sedang di bawah. Namun mentalitas seperti ini itu tidak mudah, dan tidak semua driver itu bisa memiliki. Karena ketika kita mungkin posisi di atas, dan mungkin banyak juga para driver yang hanya menerima posisi di atas, dan ketika udah di bawah kadang ngeluhnya bukan main. Nggak cuma ngeluh, terkadang kita bisa menyalahkan yang namanya aplikator. Nah ini yang bikin unik lagi, terkadang kita bisa sirik kepada rekan kita yang mungkin mohon maaf pendapatannya itu lebih di bawah kita. Tahu-tahu kita sekarang di bawahnya dia. Nah dia yang awalnya anyep bisa jadi gacor. Nah memang fakta di lapangan seperti itu, bisa dibilang juga unik, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman, segala pekerjaan itu di ojol ini salah satunya udah mengurangi yang namanya pengangguran, dan kita juga harus bersadar diri. Jangan lupa juga tetap bersyukur dengan adanya pekerjaan kita itu mungkin tidak bisa membuat kaya, tapi seenggaknya bisa membuat kita bertahan hidup, apalagi dengan rezeki yang halal. Nah buat teman-teman semua ingat ya, saya pun mengalami di orderan hari ini itu kena delay kurang lebih itu 2,5 jam baru bunyi lagi. Memang kalau akunya sedang di atas, kita rasakan gacornya luar biasa, nongkrong kemanapun pasti dikasih. Nah ketika kita sedang down, ya kita nikmati saja. Nah terkadang kita kalau mengingat posisi sedang di bawah, kita ingin yang namanya mencari pekerjaan yang lain. Saya pun juga sama, karena mengandalkan di satu pekerjaan memang berat, apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Menggunakan hanya satu aplikasi bisa dibilang cukup nggak cukup, pasti nipis. Saya pun ngalami ya teman-teman, bisa dibilang bersyukur atau enggaknya ya kita nikmati, karena pekerjaan yang saya jalani hanya ini. Walaupun saya main YouTube juga, memang pendapatan bulanan itu nggak lancar, bisa dibilang cuma dapat kurang lebih 100.000, kadang 200.000. Ya kita nikmati saja, karena saya juga sadar diri, main YouTube itu subscribe hanya baru dapat 2.500, dan tiap video itu yang nonton hanya berapa ratus saja, nggak sampai 1.000, walaupun ada ribuan yang nonton. Ya intinya saya pribadi itu lebih lihat ke bawah untuk yang namanya rezeki. Tapi kalau untuk ibadah, kita benar-benar usahakan untuk melihat ke atas dan lakukan yang terbaik. Karena kalau kita mencintai dunia saja mungkin kurang. Nah tapi kalau kita sudah menikmati dengan keikhlasan, kelancaran, apa yang kita jalani selama ini, kita jalankan terus, insya Allah juga akan lama-lama bangkit sendiri. Intinya kalau kita mau mengandalkan di satu aplikasi berat. Nah kuncinya hanya satu, apapun pekerjaannya kita jalani sambil cari yang lain. Kalau sekiranya hanya ada Gojek, ya lanjutkan di Gojek, tapi kita harus punya inisiatif dan punya mindset lain. Saya pun memang main YouTube, ada pendapatan nggak stabil, nggak apa-apa, itu aja anggap buat tabungan. Kalau di Gojek saya juga fokus, makanya saya targetkan sehari harus nabung segini. Kalau saya pendapatannya hanya 100.000, saya cuma diketawain sama temen satu tongkrongan, kalau pendapatanmu hanya cepet, mending kerja aja. Tapi kalau lebih dari 150, lanjutkan. Ya kita harus benar-benar lebih meminimalis untuk pengeluaran, dan lebih banyak untuk mencari pendapatan. Ya cara biar mendapatkannya lebih banyak apa? Kita benar-benar yang namanya harus berani untuk menambahkan jam terbang. Saya pun di musim seperti ini, di ketika lebaran udah usai, dan mudah-mudahan di tahun ke depan bisa bertemu lagi dan bisa berkumpul dengan keluarga, orang tua, dan
saudara-saudara yang lain ada di kampung. Nah, saya doakan buat teman-teman semua yang menonton video ini, ambil kesimpulannya dan ambil petik hikmahnya. Hikmah yang saya sampaikan ini mungkin kurang maksimal dalam penyampaiannya, tapi semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi masukan buat rekan-rekan semua. Ini saya rekaman ada di ruko yang ada di Cikarang. Di sini juga banyak-banyak hotel, tapi saya kan nggak bikin video tentang hotelnya, kita hanya rekaman atau numpang rekaman. Nah, mungkin info yang saya sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat buat yang lain. Apapun pekerjaannya, jalani, dan kita harus punya mindset lain. Kita juga harus yang namanya cari pekerjaan lain. Bukan berarti kita harus meninggalkan Gojek, tapi kita harus benar-benar yang namanya pekerjaan utama yang benar-benar bisa mendapatkan penghasilan full. Kalau di Gojek bisa dibilang bisa cukup, tapi nggak selamanya ini teman-teman. Badan kita tuh kuat, sehat terus. Kadang kita musim hujan pasti off. Kalau dipaksain buat ngebit, ada yang kalah. Entah itu badan kita, bukan saya mendoakan, tapi memang pasti ada yang kalah. Entah itu motor mogok. Iya, kalau jalanannya lancar nggak banjir. Kalau banjir, motor bisa turun mesin, air masuk ke mesin. Nah, resikonya seperti itu. Intinya main di dunia perojolan itu harus lebih banyak-banyak semangat, bersyukur, dan harus punya mindset lain. Poin yang saya dapat itu 1050, baru 7 kali orderan. Ini saya hari ini kena delay, kita bisa cek. Nah, ini saya delay kurang lebih itu 2,5 jam, hampir 3 jam. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dari jam 8.19 dapat orderan itu sebelum jeda sampai jam 8.37. Nah, ini dari jam 8.37 sampai jam 11.16. Ini hampir 3 jam. Tinggal nunggu berapa menit nih. Udah hampir 3 jam baru dapat orderannya. Itu pun saya juga ngemail. Nih, kita bisa hapus dulu ya. Ini saya benar-benar baru ngemail. Kita cek ulang. Poinnya masih sama ya, 1050, 7 kali orderan yang masuk. Pesannya nih, ada berapa? 8. Saya ngemail. Ini kalau kita bisa cek, email saya itu terlalu barbar ya teman-teman. Karena penyebutan saya sangat-sangat keras. Maksudnya mungkin bisa dibilang kurang sopan. Tapi kalau sudah saya jengkel, pasti saya lampiaskan di sini. Apalagi delay 3 jam itu sangat benar-benar membuang waktu yang banyak. Nah, itu aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Salam satu aspal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.